Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membacakan basmalah tadi, pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ibu akan mencek kehadiran dari anak-anak ibu semuanya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun kita masih dalam situasi COVID. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, jika sudah siap, segala yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini silakan disimpan terlebih dahulu, supaya kita nantinya fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, niatkan dalam hati anak-anak ibu semuanya untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, karena kalau kita ikhlas, Allah akan mempermudah jalan kita, dan Allah juga meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, benar. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang Islam di Malaysia. Nah, pembelajaran kita hari ini apa? Ya, Islam di Brunei Darussalam. Seperti yang sudah ibu instruksikan minggu lalu, ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak ibu semuanya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ibu harapkan anak-anak ibu dapat menjelaskan kembali yaitu tentang Islam di Brunei Darussalam. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Pada abad berapakah Brunei Darussalam ini berkembang pesat? Atau pada tahun berapa? Ya, benar, itu pada tahun 1425. Selanjutnya ibu akan menjelaskan materi. Silakan anak-anak ibu semuanya disimak video pembelajarannya ya. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlu bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan, sebagaimana tercantum dalam batu tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Melaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah atau Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Sulu, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabaj, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memadu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum kanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di samping itu, Sultan Hasan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadi pada tahun 1955. Majelis ini bertugas memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama dan ideologi negara.
Untuk itu dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei. Pada tahun 1888 sampai 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983, gelar keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Pada tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menjadi raja di sana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaan atas Sarawak. Pada tanggal 19 Desember 1846, Pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Sedikit demi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan dagang dan pemerintahannya, sampai dengan wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris di tahun 1984. Pada saat yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di timur Laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan kedaulatan dalam negerinya, tetapi dengan urusan luar negeri tetap diawasi Britania. Pada tahun 1906, Brunei menerima satu langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania yang bertugas menasihati Baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali hal yang bersangkutan dengan adat istiadat setempat dan agama. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Akhirnya, setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan Hassanal Bolkiah. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Adapun Melayu yang berarti yaitu negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam itu diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda. Sedangkan gelar Muizzuddin Wad Daulah adalah penata agama dan negara, menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih dan diketuai oleh Sultan sendiri. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam. Peranan ini terlihat dari langkah pemerintah Kesultanan Brunei untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Di Brunei, orang-orang
juga menyuruh kepada seluruh pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan tersebut. Dari video tadi, apakah anak ibu dapat memahaminya? Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional, dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pihak kerajaan memainkan peran penting terhadap agama Islam. Di Brunei Darussalam, orang-orang yang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan pemerintahan tersebut dan disekolahkan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Geliat di Brunei Darussalam itu juga terlihat pada hari-hari besar Islam. Misalnya perayaan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi selalu diselenggarakan dengan begitu hikmah. Bahkan Sultan Hasan al-Bolkiah juga mewajibkan kepada seluruh karyawan kerajaan untuk mengikuti hari-hari besar tersebut. Mungkin hanya sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu depan, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu, yaitu membuat rangkuman tentang materi kita hari ini dan dikumpulkan pada minggu besok. Adapun pembelajaran kita minggu selanjutnya yaitu tentang Islam di Filipina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.